Bandung dengan satu wali kota, dengan mungkin hanya sekitar 25 atau 45 anggota DPRD, tapi dia punya kewenangan membuat peraturan untuk semua warganya. Ini peran yang sangat strategis ya. Dan berapa banyak yang perempuan? Karena meskipun ada perempuan, kita tanya lagi bagaimana dengan perspektifnya tentang perempuan. Karena tidak selalu atau tidak semua perempuan yang memiliki peran-peran strategis sebagai pengambil kebijakan, dia memiliki perspektif yang juga berorientasi pada kepentingan perempuan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Teh Kristi, di Gojek sudah memberikan posisi-posisi strategis terhadap perempuan. Saya kira sangat luar biasa. Sehingga bisa membayangkan, bisa memprediksi tentang kebutuhan-kebutuhan perempuan. Saya kira itu sesuatu yang implikasi atau manfaat yang pentingnya perempuan menjadi pengambil kebijakan. Lalu yang berikutnya, kita sebagai bangsa Indonesia ini juga punya peraturan, punya undang-undang gitu ya, yang tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Posisinya laki-laki dan perempuan sama, dijamin oleh konstitusi. Karena undang-undang dasar kita adalah memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga pada pasal-pasal yang khusus yang terkait dengan hak asasi manusia. Semua orang punya hak yang sama untuk hak hidup, hak dihargai, hak dihormati, hak berekspresi, hak berpartisipasi, dan seterusnya. Semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Pertanyaannya, apakah dalam realitas keseharian kita masih menemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan pertanyaannya, apakah perempuan masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif? Ada yang bisa memberikan jawaban? Realitasnya, apakah masih ada diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan? Masih, bukan saya jawab ya. Apakah masih ada perbedaan atau diskriminasi antara proses, saya menyebutnya perebutan dalam tanda kutip ya, posisi strategis antara laki-laki dan perempuan? Masih. Ini realitas ini yang saya kira, meskipun undang-undang sudah memberikan keleluasan tanpa membatasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam realitasnya perempuan masih mendapatkan diskriminasi. Apalagi misalnya yang kebetulan dia mengalami disabilitas, itu sudah berlapis. Apalagi misalnya perempuan yang, untuk yang paling ekstrim misalnya, perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual. Kira-kira berapa kekerasan dia alami? Yang pertama, dia mendapatkan kekerasan seksual. Itu satu kekerasan. Ketika kebetulan dari perkosaan, saya menyebut yang paling ekstrim, kekerasan seksual atau perkosaan. Yang kedua, ketika si perempuan ini atau anak perempuan itu setelah diperkosa hamil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Malu. Orang tuanya malu ya. Dia sendiri juga malu. Perlakuan masyarakat bagaimana? Mencibir. Padahal dia adalah korban. Apakah ini adil? Tidak adil. Misalnya nih, dia cerita nih ke orang tuanya, "Mama, saya habis diperkosa 3 minggu yang lalu dan sekarang saya tidak keluar." Ibunya yang tahu mendengar ini apa yang kalau dia cerita ke gurunya di sekolah, guru BP misalnya, apa yang terjadi dengan
guru BK-nya? Dikeluarkan dari sekolah. Kalau dia ngadu ke guru ngaji misalnya, Ustaz atau Bunyai, saya ini korban perkosaan, sekarang saya hamil. Gimana komentar Bunyai? Apa komentar guru ngajinya? Sabar gitu ya. Apalagi? Ikhlas. Ada yang usir dari pondoknya? Gak diusir dari pesantrennya sama guru ngaji? Betul? Boleh dicatat itu pesantren mana Bu? Jadi itu perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu sudah berlapis gitu. Oleh orang tuanya sendiri juga dimarahi. Dia korban. Bukan pelaku seksual, dia korban. Ke sekolah, dia harus dikeluarkan ke sekolahnya. Apakah itu juga adil? Adil gitu kan? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual lainnya? Ini situasi di Indonesia ini termasuk yang angka kekerasan seksual di Indonesia cukup tinggi. Dalam 1 tahun itu jumlahnya kalau dari catatan tahunan Komnas Perempuan itu ada sekitar 294.000 kasus per tahun yang dilaporkan oleh pengada layanan yang menjadi mitranya Komnas Perempuan. Yang melapor ya, yang tidak melapor ada tidak Bu? Pasti lebih banyak. Jadi ini seperti fenomena gunung es. Kalau ada kekerasan seksual melapor, itu dia dalam situasi yang sudah tidak bisa mentoleransi, sudah tidak bisa lagi menahan. Jadi yang tidak melapor jumlahnya pasti lebih besar gitu. Ini yang saya kira kekerasan berlapis terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Banyak kekerasan, tetapi yang paling ekstrim adalah kekerasan seksual. Ini yang kita sebut dengan kekerasan berlapis. Meskipun undang-undangnya sudah sangat bagus, kita sudah punya undang kekerasan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah ibu pernah mendengar di rumah tangga ada kekerasan suami terhadap istri? Suami bapak kepada anaknya di rumah? Ada juga. Itu kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi yang namanya kekerasan ini saya senang sekali jujur mengatakan banyak gitu. Di tempat lain ketika saya tanya apakah ada kekerasan di rumah ibu-ibu? Tidak ada. Apakah ibu pernah mendengar kekerasan di dalam rumah tangga? Tidak ada. Tapi pertanyaan saya kemudian saya balik, apakah ibu pernah mendengar ada seorang istri menangis karena dimaki oleh suaminya? Nah, gitu. Bahkan bisa jadi kita sebenarnya mengalami. Nah, ini yang saya kira juga kembali lagi, inilah yang kita sebut dengan terjadinya situasi ini kan karena ada relasi yang timpang. Yang satu merasa dia lebih berkuasa gitu sehingga bisa memperlakukan apa saja terhadap lawan jenisnya, sementara ada yang satunya perempuan merasa tidak punya kuasa, tidak punya tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan, bukan kekuatan secara fisik tapi secara budaya. Dianggap budayanya tidak etis, tidak enak, segan gitu. Itu menjadi bagian dari budaya gitu. Sehingga saya selalu katakan pada anak-anak dalam beberapa kesempatan dan setiap kali saya kesempatan melakukan sosialisasi kepada anak-anak, beritahukan kepada anak-anak kita sejak dini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ketika dia dipegang, dicium, disentuh bagian-bagian tertentu oleh orang lain selain ibunya, dia harus katakan, dia harus teriak atau dia harus lari. Itu menjadi kebiasaan. Karena begitu kita membiarkan, itu berawal dari kemudian membentuk kebiasaan itu kemudian menjadi semacam ya itu kan biasa, kita punya budaya yang lama gitu ya. Saking ibunya menghormati jadi membiarkan anak salaman oke, kita masih bisa lakukan. Tetapi kalau kemudian dia kan anak-anak biasanya suka
tampil menyenangkan bahkan lucu gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bedakan antara mencium dengan sayang dengan mencium birahi, sama nggak Mas? Beda. Jadi itu saya kira sebagai orang tua mesti waspada, karena kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual itu juga makin bentuknya makin beragam dan makin banyak jumlah kasusnya. Dari segi usia juga, mungkin kalau kita lihat di media bahkan pengaduan di KPAI itu kekerasan seksual itu usianya makin dini makin bayi, bahkan bayi pun juga banyak menjadi korban kekerasan seksual yang terkait dengan kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak lagi gitu, karena perempuan lebih bisa melapor sudah dewasa. Jadi ini yang saya kira juga butuh solusi. Itu yang kemudian ditawarkan oleh Komnas Perempuan melalui pemerintah adalah rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Tapi sayangnya kemarin kemudian tidak lolos karena termakan hoax dan politik. Lalu pada undang-undang yang lain ada PUG, pengarus utamaan gender, kemudian ada undang-undang HAM, ada undang-undang politik. 3 undang-undang ini merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk membangun kesetaraan gender ini. Jadi kesetaraan gender itu ada dasarnya. Nah, saya kira ini terakhir, saya kira kita bisa lihat data-data perempuan yang memiliki posisi strategis baik di legislatif maupun yudikatif dan juga di posisi-posisi di lainnya. Saya kira begitu. Ada 2 slide lagi sebenarnya terkait dengan rekomendasi. Ini sudah macet karena waktunya juga sudah habis ya. Ya, ini sebenarnya menjadi bagian dari solusi bagaimana kita bisa mencoba meningkatkan kesadaran masyarakat. Setidaknya ada 5 pilar. Yang pertama, pilar yang terdekat dengan kita, pengasuhan. Kita sudah mulai atau diserahkan untuk melakukan penguatan agensi semua orang sadar tentang hak asasi manusia dan perspektif gender. Itu harus dimulai dari pengasuhan. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan pemenuhan hak bagi setiap orang tanpa diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pilar yang ketiga adalah peningkatan penyadaran hak HAM-DG. Kami menyebutnya HAM-DG, hak asasi manusia berbasis berperspektif gender pada keluarga, masyarakat, sekolah, termasuk pesantren, organisasi masyarakat, media dan dunia usaha. Kemudian pilar yang keempat adalah penguatan kerangka hukum yang adil gender. Itu yang harus juga terus dikuatkan adalah pada aspek regulasinya, dan yang terakhir adalah penguatan koordinasi dan sinergi. Saya kira begitu. Yang terakhir adalah rekomendasi untuk bisa sambil kita ini rekomendasi di antara itu salah satunya kita perlu penyadaran ya melalui training atau sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat. Lalu juga pada pengambil kebijakan, karena di pengambil kebijakan sendiri baik di legislatif maupun eksekutif itu juga tidak semua perempuan atau tidak semua pengambil kebijakan memiliki perspektif tentang HPG. Dan yang terakhir saya kira demikian, terima kasih.